Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini dalam rangka ibadah serentak dalam lingkungan kita masing-masing dalam kebaktian keluarga, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Meskipun kami melewatinya di dalam ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan dikarenakan pandemi COVID-19. Tetapi malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan belajar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus bekerja buat kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini saya tidak membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat bacaan kita di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 2 dan disambung dengan ayat 17 sampai dengan pasal 14 ayat yang ke-9. Tetapi malam ini saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 di bawah perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kau mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari dalam rangka kebaktian bersama kita, dalam kebaktian keluarga, kita mau belajar firman Tuhan dari Daud, yaitu Daud sebelum dia beristirahat, sebelum Daud tidur malam, Daud menghadap Tuhan di dalam doanya. Maka isi permohonan doanya jelas. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dia menyampaikan seruan doanya dengan harapan bahwa apa yang dia serukan kepada Tuhan, dengan keyakinan hatinya, dengan keyakinan imannya bahwa Tuhan bersedia mendengar doanya dan akan menjawab baginya tepat pada waktunya. Mulai dari ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku. Dan apa yang dikatakan oleh Daud dalam doa dan permohonannya, dia meyakini bahwa Tuhan pasti mendengar. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi kenyataan hidup seperti ini, ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kecemasan yang kita alami, yang kita rasakan. Sebagaimana hari Minggu kemarin telah saya serukan bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini Bapak Ibu Saudara, jangankan sakit yang parah, untuk batuk, pilek, itu pun juga orang takut, karena selalu dikaitkan bahwa apabila sudah terjadi batuk, sudah terjadi pilek, bahkan demam, sudah pasti itu karena pandemi COVID-19.
Tetapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kebaktian lingkungan, kebaktian keluarga masing-masing, secara serentak kita melihat sebagaimana ungkapan Daud di dalam pasal 4 ayat 2 bagian C. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya seolah-olah berada di tengah-tengah kesesakan, berada di bawah tekanan yang begitu luar biasa buat kita. Tetapi seorang Daud dengan keyakinannya berharap bahwa di dalam kesesakan sekalipun Tuhan pasti memberikan kelegaan kepadanya. Ungkapan memberikan kelegaan sama seperti Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan semua itu, Tuhan minta kita juga menjaga hati kita, menjaga pikiran kita agar tetap tenang dalam menghadapi perjalanan hidup ini, sebagaimana di dalam ayat yang kelima berkata, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah tenang. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Artinya bahwa jika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menjaga hati, tidak menjaga pikiran, kita akan marah, kita akan mudah tersinggung, kita akan mudah kecewa. Dengan keadaan demikian akan melemahkan jasmani Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka dengan mudah saudara akan menerima atau mendapat masuk angin ataupun juga sakit penyakit lainnya. Tetapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap menjaga hati, agar hati kita, pikiran kita tetap terpelihara sebagaimana di dalam ayat yang kelima bagian terakhir, tetapi tetaplah tenang. Menghadapi kenyataan apapun tetap tenang. Maka sebagai sebuah penyerahan hidup kepada Tuhan, Daud berkata dalam ayat yang ke-9, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Oh, tidak ada yang lain yang bisa memberikan keamanan, tidak bisa memberikan ketenangan, kedamaian kepada kita selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam kebaktian keluarga kita bersama pada malam hari ini ada 3 hal ini yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kokoh bahwa setiap apa yang kita minta didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita agar kita tetap tenang meskipun menghadapi persoalan apapun. Dan yang terakhir, sebagai penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan untuk beristirahat malam hari ini dengan tidur tenang, karena Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, karena kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami diyakinkan untuk menjalani kehidupan ini dengan keyakinan bahwa apa yang kami minta kepada Tuhan didengar, dan kami juga dituntun untuk menjaga hati dan pikiran kami agar tetap tenang meskipun menghadapi berbagai macam persoalan. Dan kami juga mau menyerahkan hidup kami pada malam hari untuk boleh beristirahat dengan tenang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.